Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurjana, absen 36 dari kelas PGMI 2C. Langsung saja pertanyaan pertama. Apa pentingnya mempelajari filsafat umum bagi seorang mahasiswa FTIK? Dengan belajar ilmu filsafat itu mampu menciptakannya mahasiswa yang kritis dalam sikap ilmiahnya. Sebagai mahasiswa FTIK, calon pendidik diharapkan dapat berpikir kritis terhadap macam-macam teori yang dipelajarinya. Dan belajar filsafat mampu memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan pengetahuannya sebagai landasan atau acuan dalam proses pembelajarannya nanti. Jadi belajar filsafat itu sangat penting. Banyak sekali manfaatnya. Contohnya ya tadi. Yang kedua, poin-poin apa saja yang saya peroleh dari 7 pertemuan ini? Jadi saya mempelajari filsafat. Filsafat yaitu filsafat terdiri dari kata philo atau pilihan atau philos yang berarti cinta, sophien atau sophios yang berarti kebijaksanaan. Filsafat ini induk dasar ilmu pengetahuan. Ilmu yang melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Thales sebagai bapak filsafat yang seorang filsuf yang mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos dalam perkataan Yunani. Jadi dijuluki sebagai bapak filsafat. Pengertian filsafat yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana berpikir yang benar, berpikir yang luas, berpikir yang logis. 4 karakter berpikir filsafat. Yang ke-1, berpikir logis. Berpikir dengan logika, tidak dengan mitos, dengan goib-goib itu. Jadi berpikir dengan logika yang nyata lah. Yang kedua, berpikir sistematis atau tersusun, rapi atau tertata. Yang ketiga, radikal. Radikal itu berpikir yang mendalam sampai akarnya. Yang keempat, berpikir secara menyeluruh atau universal. Objek filsafat ada 2, yaitu objek material atau bahan kajian, benda atau fisik lah. Yang kedua itu objek formal, dari sudut pandang atau perspektif. Contohnya di pelajaran psikolog itu objek materialnya yaitu manusia sebagai bahan kajian, itu objek materialnya. Sedangkan yang objek formalnya itu kejiwaannya. Tuh. Ruang lingkup filsafat ada 3. Yang pertama, ontologi, tentang hakikat dari ilmu yang ada. Yang kedua, epistemologi, tentang bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan. Itu jadi proses. Yang ketiga, aksiologi, tentang manfaat dari ilmu pengetahuan tadi. Jadi nilainya lah. Nah, dalam filsafat ada 7 manusia bijaksana dari Yunani. Yang pertama, Thales. Thales menyatakan bahwa air adalah bahan
bahan dari segala sesuatu yang dibuat. Dan dia menambahkan, dari segala sesuatu yang dibuat itu ada pula Tuhan. Jadi semua kembalinya ke Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Anasimenes berpendapat bahwa udara udara itu segala sesuatu yang dibuat. Alam ini dibuat dari udara lah. Yang ketiga Anasimander itu menuju kepada Tuhan atau Apeiron. Yang keempat Empedokles, semua yang dibuat itu dari 4 anasir, ya dari api, ya dari air, ya dari udara, ya dari tanah. Yang kelima Parmenides, yaitu yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada, yang ada tidak mungkin tidak ada, dan yang tidak ada tidak mungkin ada. Yang keenam Pythagoras, alam itu ibarat seperti bilangan. Jadi contohnya itu ada laki-laki, ada perempuan, ada dingin, ada panas gitu ya. Kalau bilangan kan seperti ada kali, ada bagi, ada kurang, ada tambah gitu. Yang ketujuh itu Demokritos berpendapat yaitu monad. Monad ini sifatnya abstrak atau tidak fisik. Ya, semua itu tidak kekal karena yang kekal itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah yang saya dapatkan dari 7 pertemuan ini. Sangat banyak sekali. Saya hanya mengambil secuplik 2 cuplik aja ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Lanjut, pertanyaan ketiga. Hal yang menarik yang kalian dapatkan selama mempelajari filsafat dalam 7 pertemuan ini. Hal yang menarik yang saya dapatkan yaitu saya dapat mengetahui asal-usulnya itu bagaimana ya dengan filsafat ini. Saya senang dengan cerita-ceritanya, sejarah-sejarahnya. Dan ternyata filsafat ini menciptakan pemikiran yang kritis tadi seperti tadi. Jadi berpikirnya itu logis, tidak seperti hal-hal yang goib mitos gitu, tidak. Karena filsafat mengajarkan bahwa berpikir itu dengan yang logis, yang sistematis, yang radikal dan universal. Jadi totalitas banget. 4 harapan setelah mempelajari filsafat ini. Harapan saya semoga kelak nanti sebagai mahasiswa dapat menjadi mahasiswa yang berpendidikan dengan berpikir logis, radikal, sistematis, dan universal. Dan dapat menciptakannya generasi sebagai tokoh ilmiah, mampu menciptakan hal-hal baru dengan berfilsafat yang benar. Harapan untuk saya sendiri, saya dapat mempelajari ilmu filsafat ini dan mengamalkannya. Terima kasih dari video singkat saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.